Suara berisik ini bagi orang lain dirasa mengganggu, tapi bagi Sobri, sang pemilik, suara berisik tadi adalah suara cuan. Bermula 10 tahun lalu, Sabri memberanikan diri membuka industri rumahan, pabrik paving dan batako, Net Beton namanya. Awalnya hanya ada satu karyawan, seiring usaha makin laris, perlahan jumlah karyawan meningkat. Kini ada 20 karyawan yang direkrut dari pemuda desa sekitar. Berlokasi di Desa Alas Sumur Lor, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, UMKM ini makin cuan saat mulai diizinkan menggunakan faba, flying ash dan bottom ash sisa pembakaran dari PLTU Paiton. Hampir setiap hari, Sabri mengambil 8 ton bottom ash dan 2 ton flying ash. Kedua limbah pembakaran tadi dijadikan ramuan andalan untuk meningkatkan kualitas produknya. Faba yang dijadikan pengganti semen dan pasir ini terbukti memperkeras tekstur paving, batako, dan kanstin, pembatas paving. Selain makin keras, biaya yang dikeluarkan pun turun jauh. Sehingga Sabri bisa menjual paving faba ini dengan harga yang lebih terjangkau. Memang kalau pakai faba ini lebih signifikan, Pak. Pertama dari segi keuntungan di mana saja. Kita bisa menambah tenaga kerja. Karena apa? Dengan pakai faba ini kita bisa menjual dengan harga lebih murah, Pak. Seperti itu. Dan kualitas faba ini kalau dibikin batako, bikin produk-produk yang saya kerjakan itu lebih bagus. Di kecamatan sebelah, Kerejengan di Desa Gebang, para tukang sibuk memasang paving faba milik Sabri untuk jalan kampung. Ini adalah contoh batako yang menggunakan faba. Dan ini dipasang di sebuah jalan desa beberapa puluh meter. Dan ini menunjukkan bahwa jika faba digunakan dengan tepat seperti pada produk batako ini, maka dia bisa menjadi pengungkit ekonomi UKM di sekitar wilayah Paiton. Ya, jalan desa sepanjang 80 meter ini dipaving agar masyarakat Desa Gebang yang mayoritas petani aman membawa hasil sawahnya kala hujan mendera. Kita memilih produk faba ini karena apa? Sudah kita lihat sendiri kualitasnya seperti apa. Karena pemasangan paving ini saya harapkan dipasang satu kali untuk sekian tahunnya lamanya. Jadi kekuatannya, kualitas kekuatan, itu saya memang percaya sama faba karena memang hasilnya sangat bagus. Sementara itu di PLTU Paiton, dua bulldozer ukuran raksasa mengaduk batu bara dan biomas. Sejak awal Juni 2020, PLTU Paiton yang berada di bawah PLN Nusantara Power ini menerapkan teknologi co-firing, yaitu memasukkan biomas yang perlahan menggantikan batu bara sebagai bahan bakar utama boiler mereka. Ini adalah hamparan batu bara yang dimix dengan biomas, dan dari percampuran itu digunakan sebagai bahan bakar untuk menggerakkan turbin, generator, dan tenaga uap seperti ini, yang nantinya digunakan untuk menerangi tidak hanya Jawa, tetapi juga Bali dan Madura. Ya, 83% kebutuhan kelistrikan Jawa Timur disuplai dari co-firing PLTU Paiton ini, dan 22% ke sistem Jamali, Jawa, Madura, dan Bali. Saat ini takaran biomas saudas, serbuk gergaji sisa produksi perusahaan kayu bisa mencapai 10%. Artinya, setiap harinya dibutuhkan lebih dari 400 ton saudas. Hal ini menjadikan Paiton sebagai co-firing terbesar di Indonesia. Penggunaan co-firing memberikan benefit lain untuk PLTU Paiton. Selain produksi green energy sudah di angka 271,8 GWh, hingga meningkatkan penggunaan energi alternatif dengan bahan baku yang terbarukan. Kemudian dari sisi emisi ada beberapa faktor yang menjadi lebih baik. Dari sisi gas rumah kaca menurun, dari sisi sulfur atau SOx juga menurun. Selanjutnya adalah faba, limbah sisa pembakaran batu bara dan biomas. Sebelum faba masuk dalam kategori limbah P3, limbah bahan berbahaya dan beracun. Namun semenjak terbit PP 22 tahun 2021, faba dikeluarkan dari daftar B3. Hal ini membuka lebih banyak kemungkinan faba digunakan untuk berbagai tujuan. Sebenarnya itu harus terbuka, kita ini menghasilkan faba seberapa banyak. Dan faba ini jangan hanya dikatakan PLTU yang formal ya, karena batu bara itu juga banyak digunakan oleh industri loh. Kadang-kadang kita ini juga kecolongan dalam artian apakah yang disebut faba, apakah yang hanya dari PLTU saja, itu mudah-mudahan kita punya suatu hitungan yang bagus di Republik ini.
Hampir 1.000 ton per hari faba sisa pembakaran ini diproduksi oleh PLTU Paiton. Sebagian besar limbah tersebut telah digunakan oleh perusahaan semen, ready mix hingga digunakan untuk penahan ombak. Sementara untuk penggunaan faba oleh pelaku UMKM, PLTU Paiton masih terus mendorong agar kuantitasnya bertambah melalui pemerintah daerah. Jadi di Pemkab itu ada anggaran dana desa untuk pekerjaan pembangunan jalan seperti itu. Kemudian kita akan suplai material fly ash bottom mass ini, karena fly ash bottom mass ini akan mengurangi biaya produksi, sehingga yang awalnya itu dana desa itu hanya bisa digunakan untuk misal 100 meter, dengan menggunakan fly ash bottom mass ini maka akan bisa 2 kali lipat panjangnya untuk digunakan di jalan. Jika penggunaan faba untuk UMKM ini terus digenjot, bukan tidak mungkin akan muncul puluhan hingga ratusan sabri yang bisa selain mengurangi jumlah limbah faba, juga mengurangi angka pengangguran. Ganjar Wicaksono, Didi Niswandani, Probolinggo, Jawa Timur.